Bab 1275. Kepercayaan. Mendengar kata-kata Mileye, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Sebenarnya, mereka juga cemas. Kalau dunia Elysium benar-benar membuka ruang buku dan mendapatkan kitab Taoisme, lalu mencapai escape pertama yang sebenarnya atau di atasnya, pada saat itu, 10 alam peri dan desa Tao bukan lagi lawan mereka. Escape pertama yang sebenarnya, benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Brian Jiang yang berada di samping tiba-tiba berkata, mereka juga belum pasti bisa membuka ruang buku. Setelah itu, dia melihat ke Mileye dengan sedikit tidak yakin, benar tidak, Tuan Muda Ye? Mileye mengangguk, ya. Tapi kalau mereka tidak dapat membuka ruang buku, pasti akan datang mencariku. Brian Jiang merasa sedikit lega, lalu berkata dengan serius, Tuan Muda Ye, kamu tidak boleh membantu mereka membuka ruang buku. Mileye tersenyum masam, aku tentu saja tidak akan membantu mereka, tapi kalau mereka memaksaku. Brian Jiang berkata dengan suara berat, begini saja, ayo kita bekerja sama. Mileye melihat ke Brian Jiang, lalu Brian Jiang berkata dengan serius, kalau dunia Elysium datang mencarimu, dunia Tao akan turun tangan untuk membantu. Brian Jiang bukan benar-benar ingin membantu Mileye, dia hanya tidak ingin Mileye membantu dunia Elysium, karena kalau Mileye berkompromi, itu berarti dunia Tao tidak memiliki harapan apapun lagi. Mileye adalah tuan ruang buku, siapa yang mendapatkan Mileye, berarti mereka mendapatkan kunci. Meskipun sekarang mereka tidak memiliki ruang buku, tapi kunci ini pasti tidak boleh jatuh ke tangan dunia Elysium. Setelah mendengar perkataan Brian Jiang, Mesili melirik Mileye, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia bingung karena masih ada banyak hal yang aneh di dalam masalah ini, tapi dia tidak memiliki bukti yang nyata. Selain itu, seperti yang disebutkan oleh Brian Jiang, Mileye memang tidak mungkin bisa melawan Master Escape pertama. Yang paling penting adalah, biksu dunia Elysium itu sudah melarikan diri. Kalau pihak lawan tidak mendapatkan kitab Taoisme, untuk apa melarikan diri? Hanya ada satu penjelasan yang masuk akal, yaitu pihak lawan sudah mendapatkan ruang buku, jadi melarikan diri. Mileye tiba-tiba berkata, Tuan Pavilion Jiang, kamu harus memikirkannya baik-baik, karena musuh kita sekarang adalah dunia Elysium. Brian Jiang mengangguk, aku tahu. Bung, apakah kamu tahu kenapa kerajaan Dewa Sumeru sangat jarang datang ke dunia Tao? Mileye menggelengkan kepala, tidak tahu. Mesili yang berada di samping tiba-tiba berkata, akan ditekan. Mileye mengerutkan kening, ditekan. Mesili mengangguk, dinding penghalang alam semesta dunia Tao berbeda dengan 6 dimensi, di sini dinding alam semesta lebih kuat dan aturan hukum yang terkandung di dalamnya juga lebih kuat. Orang-orang dari kerajaan Dewa Sumeru, tidak peduli berada di tingkatan alam apa, semuanya akan ditekan, kekuatan mereka tidak akan bisa mencapai puncaknya. Tentu saja, ini juga tidak pasti, mereka hanya perlu membayar sedikit harga untuk tidak menurunkan tingkatan alam mereka. Mileye sedikit bingung, kenapa bisa begitu? Mesili berkata, aturan hukum alam semesta. Aturan hukum alam semesta. Mesili lanjut berkata, di alam semesta yang luas ini, ada banyak aturan hukum alam semesta, yang juga disebut aturan hukum bawaan. Mereka lahir bersama dengan alam semesta dan melindungi alam semesta ini dalam bentuk tertentu. Seperti ketika kita menghancurkan sebuah ruang hampa, kalau tidak dilenyapkan, ruang hampa itu akan kembali normal dengan sendirinya. Dia berhenti sejenak lalu lanjut berkata, dunia Tao tidak sekuat kerajaan Dewa Sumeru. Kalau ada master yang lebih kuat dari escape pertama datang,
alam semesta ini tidak akan mampu menahan kekuatan mereka, jadi alam semesta akan melindungi diri sendiri dengan menekan mereka. Tentu saja, kalau kekuatan lawan terlalu kuat, alam semesta ini juga tidak akan mampu menekannya. Mendengar itu, Mileye tiba-tiba teringat Saferamu. Saferamu dianggap apa? Apakah karena dia bukan manusia, jadi alam semesta ini tidak menolaknya? Mungkin inilah alasannya. Dan semua roh dunia tahu sama dengan Saferamu. Mesili yang berdiri di samping berkata lagi, tugas kita sekarang adalah menyebarkan berita tentang dunia Elysium sudah mendapatkan ruang buku ke seluruh dunia puluhan ribu surgawi, agar semua kekuatan rahasia mengetahui bahwa dunia Elysium mendapatkan ruang buku. Mileye dan Brian Jiang melihat ke Mesili, lalu Mesili berkata dengan suara berat, teori menciptakan ancaman, agar semua kekuatan dan semua orang merasa bahwa dunia Elysium sangat berbahaya sekarang, kemudian bergabung dengan banyak kekuatan untuk mengisolasi dan melawan dunia Elysium. Mileye melirik Mesili sekilas, wanita ini sedikit berbahaya. Mesili berkata lagi, kita harus demikian, kalau tidak, nanti dunia Elysium mungkin akan menggigit balik, mengatakan bahwa ruang buku ada di tangan kita. Pada saat itu, kita akan menjadi sasaran orang lain. Setelah itu, Mesili melihat ke Brian Jiang, dan Brian Jiang mengangguk, Dedi Mo, kamu pergi atur. Dedi Mo memberi hormat, berbalik dan pergi. Mesili melihat ke Mileye lagi, Tuan Muda Ye, situasimu akan menjadi sangat berbahaya sekarang, karena kalau aku tidak salah menebak, dunia Elysium akan segera datang mencarimu. Mileye berkata dengan suara berat, apa yang harus aku lakukan? Mesili bertanya, mana Tiandao 5 dimensi? Mileye tersenyum masam, dia sekarang sedang terluka parah, tidak bisa melakukan apa-apa. Mesili terdiam. Mileye tersenyum, dia pernah bertarung dengan Master Kerajaan Dewa Sumeru, kalau Nona tidak percaya, bisa pergi untuk menyelidikinya. Mesili menggelengkan kepalanya, kami tahu bahwa dia pernah pergi ke Kerajaan Dewa Sumeru, maksudku adalah, kalau kamu tidak berbohong dan dia benar-benar terluka parah, maka situasimu sekarang akan sangat-sangat berbahaya. Ekspresi Mileye menjadi sedikit serius. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mesili menatap Mileye, dan tidak berkata apa-apa. Mileye tersenyum masam, Nona Mesili, kamu pasti tahu betul tentang kekuatan alam semesta 5 dimensi, kalau hanya seorang Master Escape pertama biasa, kami pasti tidak takut, tapi ada banyak Master Escape pertama di dunia Elysium. Kalau mereka menargetkanku, aduh, aku seharusnya meninggalkan ruang buku sejak awal. Benda ilahi ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang sepertiku. Aduh, aku menyesal. Brian Jiang yang berada di samping segera berkata, Tuan Muda Ye, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Benda ilahi ini diinginkan semua orang. Tuan Muda Ye menginginkannya, itu juga hal normal. Mileye mendesah. Perkataan ini memang masuk akal, tapi, aduh, sebenarnya, aku hanya ingin berlatih dengan baik, tidak ingin terlibat dalam masalah. Kalau dunia Elysium datang mencariku, pikiranku sebelumnya adalah membantu mereka membuka ruang buku dan membiarkan mereka mendapatkan kitab Taoisme. Saat mendengar ini, raut wajah Brian Jiang berubah. Dia segera berkata, Tuan Muda Ye, kamu tidak boleh memiliki pikiran seperti itu. Coba pikirkan, kalau kamu membantu mereka membuka ruang buku, apakah mereka akan melepaskanmu? Tidak, Tuan Muda Ye memiliki bakat luar biasa dan masa depan yang tak terbatas. Kalau dunia Elysium mendapat kitab Taoisme, orang pertama yang akan dibunuh adalah Tuan Muda Ye. Mileye mengangguk, aku juga mengerti, hanya saja, kekuatanku sendiri. Brian Jiang segera berkata, Tuan Muda Ye, kamu tidak sendirian. Kami bersama denganmu,
kita hidup bersama dan mati bersama. Hidup bersama dan mati bersama. Sudut bibir Mileye berkedut. Melihat Mileye diam, Brian Jiang tiba-tiba panik, dia benar-benar takut Mileye menyerah. Saat ini, Mesili yang berada di samping juga berkata, Tuan Muda Ye, kami tidak bercanda menawarkan bekerja sama denganmu. Mileye melihat ke Mesili, lalu tersenyum masam, Nona Messi, Tuan Brian, aku pikir, tidak mungkin salah satu dari kita bertiga memiliki kitab Taoisme sendirian, bagaimana pendapat kalian? Brian Jiang terdiam. Mesili juga terdiam. Mileye berkata dengan serius, karena tidak mungkin salah satu dari kita bertiga memiliki kitab Taoisme sendirian, kenapa kita tidak benar-benar bersatu? Maksudku adalah bergabung yang sebenar-benarnya, bukan berbohong. Kita benar-benar bersatu dan bersama-sama menghadapi musuh. Kalau mendapatkan kitab Taoisme, kita akan berbagi. Brian Jiang dan Mesili menatap Mileye, tapi tidak berkata apa-apa. Mileye berkata lagi, kalian berdua adalah orang cerdas, dan aku juga tidak bodoh. Kita bergabung tampaknya seperti bersama-sama menghadapi musuh luar, tapi sebenarnya punya rencana masing-masing. Maafkan aku karena berbicara jujur, aliansi seperti ini sulit mencapai hal besar. Brian Jiang mendesah pelan. Karena yang dikatakan Mileye benar, mereka berdua sebenarnya tidak saling percaya. Mileye lanjut berkata, siapa musuh kita saat ini? Dunia Elysium, tempat asal Dharma. Kalau kita tidak bersatu, bagaimana kita bisa melawan mereka? Selain itu, masih ada kerajaan Dewa Sumeru. Apakah mereka akan melepaskan ruang buku? Tidak, kalau kita mendapatkan ruang buku, mereka akan bekerja sama dengan dunia Elysium, bahkan masih ada kekuatan tersembunyi lainnya. Dalam situasi seperti ini, kalau kita tidak bersatu, bagaimana kita bisa melawan mereka? Mesili melihat ke Mileye, apa yang ingin kamu katakan? Mileye berkata dengan serius, kita bertiga bergabung, maksudku adalah aliansi yang sebenarnya. Kalian berdua pasti sudah menyelidikiku, dan pasti tahu bagaimana kepribadianku. Aku tidak pernah mengkhianati teman sealiansi, bukan? Brian Jiang dan Mesili menatap Mileye. Benar, dari penyelidikan mereka, Mileye adalah orang yang sangat setia kawan. Seperti kali ini, Mileye bisa saja meninggalkan alam semesta 5 dimensi, tapi dia tidak melakukannya. Ia tetap tinggal dan bersama orang-orang alam semesta 5 dimensi untuk melawan bencana 5 dimensi. Musuh seperti ini akan sangat menyulitkan, tapi kalau menjadi teman aliansi, akan sangat menyenangkan, karena kamu tidak perlu takut dikhianati. Mileye lanjut berkata, salah satu dari kita tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan dunia Elysium atau kerajaan Dewa Sumeru. Kita hanya bisa bersaing dengan mereka kalau kita bersatu. Mesili tiba-tiba berkata, bagaimana baru bisa dibilang menjalin kerja sama yang sesungguhnya? Mileye tersenyum, sangat sederhana, yaitu saling percaya. Karena kita semua sudah bekerja sama, kita harus saling mempercayai satu sama lain dan tidak saling mencurigai di belakang. Karena kalau demikian, itu akan memberi kesempatan kepada musuh kita untuk memecah belah kita dari dalam. Kemudian, Mileye melihat kedua orang itu, aku percaya pada kalian, apakah kalian mempercayaiku? Mesili terdiam. Brian Jiang melihat ke Mileye, lalu berkata, aku juga mempercayai Tuan Muda Ye. Mileye melihat ke Mesili, lalu Mesili berkata dengan suara berat, Tuan Muda Ye, kenapa kamu harus menekankan kepercayaan? Apa alasannya? Mileye tertawa, Tuan Pavilion Jiang, kamu lihatlah. Nona Li mulai curiga padaku lagi. Kita belum bersatu, dia sudah curiga padaku, merasa bahwa aku punya rencana jahat. Kalau kita bersatu,
orang lain dapat memecah belah kita dari dalam. Aku takut, aku benar-benar takut. Jadi, kita tidak perlu bekerja sama. Semuanya bermain sendiri, bagaimanapun kalau aku tidak bisa menang, aku pasti akan menyerah. Setelah selesai bicara, Mileye berbalik dan pergi. Melihat adegan ini, raut wajah Brian Jiang berubah. Dia melihat ke Messi Lee dan berkata, "Nona Lee, bisakah jangan terlalu curiga pada orang, dan lebih jujur satu sama lain? Meskipun Tuan Muda Ye cukup licik, tapi kualitas kepribadiannya layak dipercayai. Kamu terus curiga padanya dan merasa dia memiliki niat jahat, itu benar-benar terlalu berlebihan." Messi Lee diam. Brian Jiang berkata lagi, "Apakah kamu pikir aku membantunya bicara juga karena ada udang di balik batu? Kalau demikian, kita bubarkan saja aliansi ini." Setelah selesai berkata, dia segera berlari ke arah Mileye yang jauh. "Tuan Muda Ye, desa Tao tidak percaya padamu, tapi alam peri percaya padamu." Bersambung.